Halo Bray, kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film yang dimana di dalam alur cerita film tersebut menceritakan tentang terjadinya bencana badai matahari yang terjadi begitu cepat, tapi efeknya menghancurkan seluruh kota tersebut dan menghabisi semua umat manusia yang ada di tempat tersebut. Tapi untungnya tersisa dua manusia yang akan menjadi kelanjutan dari kehidupan manusia di masa depannya. Gimana alur dari cerita film ini? Yuk kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Tapi jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan kita bisa bertemu lagi di film berikutnya. Oke lah, capcus. Film ini mengisahkan sosok seorang wanita yang bernama Alba. Dia berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di sebuah sekolah, dan dia juga mempunyai hobi menjadi influencer. Di suatu pagi kita diperlihatkan dengan si Alba ini yang sedang bersepeda menuju ke sebuah kota untuk membeli keperluan. Di sana dia bertemu dengan salah satu anak didik di sekolahnya. Terlihat begitu akrab di antara mereka, seperti selayaknya seorang guru dan muridnya. Dan setelah itu, Alba mencoba untuk melanjutkan hobinya tersebut dengan menemui ayahnya di sebuah gua yang ternyata ayahnya itu adalah seorang peneliti. Nah, di sana dia mengabadikan di mana ayahnya ketika sedang bekerja. Dan sepulang dari tempat tersebut, dia melihat di mana Didak yang lagi dibully sama teman-temannya dan diceburkan ke sebuah kali. Mengetahui bahwa Didak tidak bisa berenang, Alba pun langsung menolong Didak ke dalam kali tersebut. Lalu, ketika Alba sedang menolong Didak, ternyata sebuah bencana telah terjadi di permukaan bumi ini, yaitu bencana badai matahari yang begitu cepat namun efeknya sangat luar biasa, telah menghancurkan seluruh kota di Barcelona dan kota-kota di sekitarnya. Lalu, ketika Didak bersama Alba keluar dari kali tersebut, ternyata di luar semua kota sudah hancur lebur atas bencana badai matahari yang begitu cepat tapi menghancurkan seluruh kota. Dan di situ pun Didak bersama Alba mencoba menuju ke toko ibunya Didak. Tapi di sana ibu Didak sudah menjadi korban dari bencana tersebut. Tokonya pun hancur lebur. Di sana Didak hatinya sangat hancur. Tapi untungnya ada Alba yang menenangkannya. Mereka pun berkeliling di kota tersebut. Tapi semuanya sudah hancur lebur atas bencana badai matahari. Bersama makhluk-makhluknya semua sudah punah di tempat tersebut. Sehingga tersisa hanya mereka berdua. Mereka pun harus melangsungkan hidup agar umat manusia di kota tersebut bisa lestari dari ancaman kepunahan. Anjay. Oke lah, terlihat di mana Didak bersama Alba pun mencoba untuk menanam sayur-sayuran untuk kelangsungan hidup mereka. Dan di sana pun terlihat di mana Didak dan juga Alba mencoba mencari sebuah alat transportasi, yaitu sebuah sepeda motor yang bisa mereka pergunakan. Tapi di sana terjadilah sebuah accident, di mana ketika Alba dan Didak mau memanfaatkan sebuah sepeda motor, di sanalah Alba terjatuh dan perutnya terluka. Karena tidak ada obat yang dapat mereka gunakan, Alba pun terkena infeksi atas luka dari kecelakaan kecil tadi. Dia pun meriang. Di sanalah Alba menyuruh Didak untuk mencarikan antibiotik agar lukanya bisa sembuh. Dan Didak pun mencoba mencari obat yang disuruh oleh gurunya tersebut di malam hari sendirian. Tapi terlihat di mana Alba sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya sampai ketika Didak menemuinya, Alba sudah pingsan.
Dan di sana untungnya Didak mendapatkan antibiotik tersebut dan langsung saja menyuntikannya kepada Alba agar luka yang terinfeksi tersebut bisa segera sembuh. Kehidupan mereka pun lakukan bersama di tengah kota Barcelona yang hancur ini. Sampai-sampai terlihat di mana Didak penasaran dengan apa yang menonjol di balik baju gurunya tersebut. Tapi di sana Alba menjelaskan kalau Didak belum cukup umur untuk mengetahui apa yang ada di balik bajunya tersebut. Anjay, si bocil sudah penasaran ini, Bray. Tak terasa 17 tahun telah berlalu di mana Didak sudah menjadi pria dewasa yang mempunyai badan gagah perkasa. Di sana pun Didak sering mencuri pandangan untuk menikmati sebuah keindahan. Naluri seorang pria sejati kini sudah tertanam di dalam tubuhnya Didak, sehingga dia pun sering mencuri pandangan atas keindahan yang dimiliki oleh sang gurunya tersebut. Di sini terlihat Didak sedang memperbaiki traktor milik keluarganya ketika dia masih kecil. Lalu ketika traktor tersebut sudah berhasil diperbaiki, Didak bersama Alba mencoba pergi dari kota Barcelona menuju kota Madrid untuk menemui ayahnya Alba yang pergi ke kota Madrid ketika bencana sebelum terjadi. Maka di sanalah terlihat di mana mereka pun melakukan perjalanan ke kota Madrid di tengah kota yang masih hancur lebur. Lalu ketika mereka sampai di kota Madrid, ternyata kota Madrid sama saja terkena bencana badai matahari tersebut. Kota Madrid pun hancur, sehingga terlihat di mana Alba dan Didak mendatangi sebuah stadion kebanggaan kota Madrid tersebut karena ternyata Didak mengidolakan kepada Cristiano Ronaldo yang sering bermain di stadion tersebut, sehingga di sana Didak mencoba melakukan sebuah permainan sepak bola. Lalu tak terlewatkan direkam oleh Alba yang masih mempunyai hobi sebagai influencer. Lalu ketika mereka sudah tidak ada harapan di kota Madrid karena kota Madrid pun hancur, mereka pun melanjutkan lagi perjalanan dan mereka pun akan melanjutkan kehidupan di sebuah pantai. Nah, di sana pun mereka melakukan kehidupan yang kali ini kehidupannya sangat berbeda. Karena ternyata amanat untuk melestarikan manusia di alam ini telah mereka lakukan. Sehingga terlihat di mana Alba pun hamil atas kelakuan anak didiknya yang sekarang menjadi calon ayah dari bayinya. Di sana pun kehidupan mereka semakin bahagia karena dilengkapi dengan cabang bayi yang akan mereka dapatkan. Lalu tak terasa di mana cabang bayi tersebut sudah lahir ke dunia menjadi orang ketiga yang tersisa di kota tersebut. Tapi tak berselang lama, terlihat sebuah kapal berlayar di lautan di dekat mereka berada. Lalu di sana pun Alba meminta bantuan kepada kapal tersebut. Sampai-sampai terlihat di mana ada salah seorang pria tergeletak di bibir pantai tersebut, sehingga Alba dan Didak pun mencoba menolong pria tersebut, dan pria tersebut tersadar. Sampai mereka pun terlihat mengobrol bertiga dengan pria tersebut. Pria tersebut kita beri nama saja Robert. Di sana Robert pun menganggap mereka sebagai anaknya. Dan di situ pun Robert mengajarkan kepada Alba dan Didak cara bertahan hidup. Dia pun mengajarkan bagaimana cara bertani dan bagaimana cara berlayar di lautan. Lalu di sana terlihat di mana si Robert ini sedikit mencuri pandangan ketika si Alba sedang menyusui anaknya. Di situ pun Didak agak sedikit cemburu dan hendak marah kepada si Robert ini. Tapi si Robert sangat pintar mencari alasan sehingga si Alba tidak mencurigai. Di situ pun si Didak sedikit curiga dengan tingkah laku si Robert yang sekarang semakin mencurigakan.
Tapi si Alba masih saja tidak sadar atas kelakuan si Robert ini. Sampai-sampai di mana Didak pun menyuruh si Robert untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Tapi di situ Robert mengajak mereka berdua untuk datang ke pesta sebagai tanda perpisahan. Memukul Didak ketika pesta sedang dilaksanakan. Karena tahu Didak tidak bisa berenang, akhirnya Alba pun mencoba menolong Didak sampai dia lupa kalau bayi mereka berada di kapal bersama Robert. Lalu ketika Alba menolong Didak, ternyata kapalnya Robert pergi dari tempat tersebut membawa bayi mereka. Dan terlihat di mana ketika Robert pergi, di sana Alba dan juga Didak merencanakan sesuatu untuk mengambil kembali bayi yang Robert bawa. Akhirnya Didak bersama Alba pun pergi untuk menyusul Robert dan mengambil kembali bayi mereka. Lalu perjalanan di lautan mereka pun lakukan sampai-sampai mereka pun menemukan kapal Robert yang sedang bersandang. Dan di sana pun mereka pun mencari bayi mereka. Dan di sana mereka pun menemukan si Robert ini bersama bayinya. Lalu mereka pun merencanakan untuk cara mengambil bayi mereka. Tapi di sana ternyata Robert mengetahui kehadiran mereka. Lalu terlihat di mana Alba dan Didak pun tertangkap oleh Robert. Mereka pun diikat oleh Robert. Tapi ternyata Alba mendengar bayi mereka terus-terusan menangis karena ingin nyusui. Di sanalah kesempatan tersebut Alba lakukan untuk meminta izin kepada Robert agar menyusui bayinya. Lalu Robert pun mengizinkan Alba untuk menyusui bayinya, dan di sana pun Robert dapat mengintip ketika Alba menyusui bayinya tersebut. Dan kesempatan tersebut digunakan Alba untuk kabur dari tempatnya si Robert ini. Tapi ketika si Alba kabur, ternyata lagi-lagi ketahuan sama si Robert, dan di situ pun terjadi aksi kejar mengejar. Tapi untungnya Alba dapat sembunyi sehingga Robert pun susah mencarinya. Lalu terlihat di mana Alba mencoba menolong si Didak ini. Tapi lagi-lagi dia pun ketahuan sama si Robert. Dan akhirnya perkelahian pun terjadi, di mana kita bisa melihat ketika si Didak ini lepas dari ikatannya, terjadilah perkelahian antara Didak, Robert, dan juga Alba. Tapi di sana ternyata si Robert ini bisa menembak si Didak sampai Didak pun mati sebelum si Robert ini pun menjadi korban selanjutnya. Sampai terlihat di mana Alba dan anaknya yang tersisa untuk melanjutkan hidup kembali. Di sana pun Alba sering memperlihatkan video dari sang ayahnya yang bernama Didak ini kepada anaknya. Yang kita lihat-lihat, anak si Didak ini ternyata mirip dengannya. Dan cerita pun tamat. Oke, akhir dari cerita ini mengandung beberapa pesan. Ada kebahagiaan, sedih, dan juga berbagai macam. Yang terpenting, kalau belum cukup umur, jangan coba-coba pegang susui. Anjay, toh nanti juga untuk kamu-kamu juga. Oke lah, daripada pusing, oke. Kita lanjutlah saja di film berikutnya ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini di channel pemeran utama.